Pemirsa, kebakaran melanda sejumlah bangunan tempat usaha dan rumah warga di Jalan Hidup Baru, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis siang. Sementara di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat, kebakaran melanda sebuah mes karyawan hingga menyebabkan kerugian miliaran rupiah. Bos, ya Allah, bos. Pimen ke, aduh. Waspada kabelnya. Kobaran api dengan cepat membakar sejumlah bangunan usaha dan rumah di Jalan Hidup Baru, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Besarnya api membuat warga dan pedagang sekitar panik. Mereka mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu kios, kemudian merembet ke bangunan lainnya. Setelah berjibaku selama 1 jam, petugas akhirnya berhasil memadamkan api. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kobaran api menghanguskan bangunan yang dijadikan tempat tinggal karyawan perusahaan air mineral di Jalan Mangga Besar 5, Taman Sari, Jakarta Barat. Hembusan angin kencang serta banyaknya material mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga langsung melakukan upaya pemadaman. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik dari lantai 1 mes karyawan. 16 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sengketa pengelolaan di apartemen Casablanca, Jakarta Timur kembali memanas. Inilah suasana kericuhan di lobi apartemen Casablanca pada Selasa malam. Ributan pecah saat pemilihan panitia musyawarah warga. Kejadian ini bukan yang pertama kali. Pengelola mengaku sudah 3 kali melapor ke Polres Jakarta Timur atas dugaan penjarahan dan hilangnya dokumen resmi P3SRS seperti sertifikat apartemen dan izin mendirikan bangunan. Namun penyelidikan hingga kini belum membuahkan hasil. Sementara pihak caretaker membantah dan menyebut pengurus lama sudah tak lagi bertanggung jawab atas dokumen tersebut. Hingga kini sengketa belum berujung damai, warga kembali menjadi saksi kericuhan yang berulang. Kami sudah 3 bulan yang lalu, ya 3 bulan yang lalu kamu melapor, coba sampai hari ini kami belum mendapatkan tanda-tanda perkembangannya, sehingga mereka makin berani. Nah, makin berani tadi malam mereka melakukan lagi aksi barbar. Ya, kita sedang menyelenggarakan ya pemilihan panitia musyawarah. 4 pelaku penculikan hingga pembunuhan Kepala Cabang Bank BRI Muhammad Ilham Pradipta yang jasadnya ditemukan di kawasan Cikarang, Jawa Barat berhasil ditangkap tim Resmo Polda Metro Jaya. Inilah wajah para pelaku yang berhasil ditangkap dan langsung ditahan di Polda Metro Jaya. 3 pelaku berinisial AT, RS, RAH ditangkap di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Sementara 1 pelaku berinisial RW diringkus di Bandara Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, aksi keempatnya saat menculik korban sempat terekam kamera pengawas atau CCTV di salah satu pusat perbelanjaan di Pasar Rebo, Jakarta Timur menggunakan 1 unit mobil berwarna putih. Pemirsa, Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Kantor Cabang Bank Plat Merah yang menjadi korban pembunuhan Kamis malam dimakamkan di TPU Situ Gede, Kota Bogor. Keluarga korban berharap polisi mengusut tuntas motif pembunuhan tersebut. Pemakaman Kepala Kantor Cabang Bank yang menjadi korban pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta dihadiri keluarga, kerabat hingga teman kerja korban. Suasana haru disertai isak tangis terlihat ketika jenazah dikebumikan. Rekan-rekan korban menyebut Muhammad Ilham Pradipta merupakan orang yang baik.
Sementara istri korban meminta polisi mengusut tuntas kematian suaminya dan berharap para pelaku mendapat hukuman yang berat. Kita tahu teman-temannya juga kasih penilaian, suami saya itu orangnya baik, sangat baik, banyak kesaksiannya. Jadi harapan saya ketika pelaku udah ketemu, dihukum setimpal, seberat-beratnya. Karena suami saya orang baik, tapi diperlakukan dengan cara tidak baik sampai kehilangan nyawanya. Itu aja sih. Ya, polisi kan sedang bertugas nih. Harapannya profesional di semua polisi seperti apa gitu? Cepat diusut sampai tuntas sih. Cepat nangkap pelaku, terus ketahuan motifnya apa, otaknya apa. Karena kan selama ini kita masih bertanya-tanya, kok kenapa bisa suami saya yang kata orangnya baik, kok bisa diperlakukan tidak baik gitu. Oke, cukup. Terima kasih. Kepala Cabang Bank Plat Merah di Bekasi, Muhammad Ilham Pradipta, ditemukan tewas mengenaskan di area persawahan. Saat ditemukan, korban dalam kondisi terikat lakban. Warga desa Nagasari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat digemparkan dengan penemuan jasad seorang pria di area persawahan dengan kondisi korban terikat lakban di bagian wajah, tangan, serta kaki. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh warga yang tengah mengembalakan hewan ternak dan langsung melapor ke pihak desa setempat. Sejumlah petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi. Dari keterangan polisi, korban merupakan kepala cabang bank BUMN di kawasan Cempaka Putih. Sebelumnya, CCTV merekam detik-detik saat korban diduga diculik di parkiran pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta Timur. Dalam video berdurasi 38 detik, korban yang hendak masuk ke dalam mobil miliknya tiba-tiba disekap dan dimasukkan ke dalam mobil yang parkir bersebelahan dengan mobil korban oleh sejumlah orang. Kini polisi telah mengamankan 4 orang pelaku, 1 orang pelaku masih dalam pengejaran polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan maut terjadi di perlintasan tanpa palang pintu saat kereta api menabrak sebuah minibus yang ditumpangi pelajar SMA. 3 korban tewas dalam kecelakaan tersebut. Sebuah city car berwarna putih ini terseret hingga 10 meter usai ditabrak kereta api yang melaju dari arah Simpang Haru menuju Bandara Internasional Minangkabau, Padang Pariaman di daerah Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Rombongan pelajar ini diketahui usai melayat ke rumah temannya. Dan saat hendak kembali ke sekolah, mobil yang dikendarai pelajar SMA ini ditabrak kereta api saat melewati perlintasan kereta tanpa palang pintu. Warga berusaha mengevakuasi seluruh penumpang mobil yang merupakan pelajar SMA yang terjepit di dalam mobil. 7 orang korban dilarikan ke Rumah Sakit Yosudarso untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara 1 orang meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan 2 lainnya meninggal usai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Salah seorang korban meninggal dunia merupakan anak Kapolres Solok Kota bernama Nabila Kairunisa. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kecelakaan tragis menimpa seorang pengendara motor perempuan setelah menabrak mobil di Bangkalan, Jawa Timur. Korban terpental akibat benturan keras dan meninggal seketika di atas mobil yang melaju dari arah berlawanan. Kecelakaan tragis menimpa seorang pengendara motor perempuan setelah menabrak mobil di Jalan Raya Merandung, Bangkalan, Jawa Timur. Warga sekitar lokasi yang mendengar suara benturan keras sempat kaget saat melihat seorang perempuan yang tergeletak di atas kap dan kaca mobil. Mereka sempat berusaha menyelamatkan korban, namun rupanya korban dalam kondisi sudah meninggal dunia. Korban pun lalu dievakuasi ke rumah sakit terdekat.
Insiden kecelakaan ini pun kini sedang ditangani dan diselidiki unit Gakum Satlantas Polres Bangkalan. Sementara motor dan mobil yang rusak parah diamankan ke kantor Laka Lantas Polres Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat cuaca buruk yang melanda Kabupaten Tuban, Jawa Timur, 3 kapal nelayan yang sedang bersandar di dermaga tenggelam. Telah terjadi musibah kapal Karam 1 milik Agam Jaya juga Samudrojoyo dari Desa Palang. 3 kapal nelayan yang bersandar di dermaga pelelangan ikan Palang, Tuban, Jawa Timur tenggelam dihantam cuaca buruk. Peristiwa ini terjadi pada sore hari saat angin yang berhembus tiba-tiba berbalik arah. Kapal yang sedang bersandar pun saling bertabrakan hingga rusak parah. Usai diterjang cuaca buruk, para nelayan gotong royong untuk mengevakuasi kapal-kapal yang tenggelam dan karam serta memperbaiki bagian kapal yang rusak. Sementara itu, pihak kepolisian menghimbau kepada masyarakat nelayan untuk selalu waspada dan memantau perakiraan cuaca sebelum melaut ataupun saat akan bersandar. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan.